sudah menjadi masalah nasional ya. Seperti ini kalau kita sama-sama membangun gerakan desa mandiri sampah, ya, mengubah masalah sampah menjadi berkah dengan teknologi tepat guna dalam upaya mendukung ekosistem dan mengurangi risiko banjir. Bram, tolong nih Bram, ini Gila, Mas Andi. Tuh lihat nih, sudah saatnya. Ada, Dadah. Ajib, coba Ajib. Coba piring aja. Berapa sini? Komposter mau di sini. Yang kami hormati Kepala Desa Singasari serta jajaran perangkat desa. Yang kami hormati para dosen dan narasumber yang hadir pada kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini. Serta seluruh sivitas akademika yang hadir pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati Saudara Muhammad Kamal Fikri, selaku Ketua Pelaksana Pengabdian Masyarakat hari ini. Serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada kegiatan pengabdian masyarakat dan prodi teknologi rekayasa kelas tinggi Universitas Negeri Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan mengangkat tema edukasi alat komposter dalam metode biopori sebagai solusi pengolahan sampah. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta wawasan baru bagi masyarakat desa Singasari dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sebelum kita memasuki agenda berikutnya, marilah kita para peserta untuk bangkit berdiri untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Jakarta. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk bangkit berdiri.
dan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada kita Nabi dengan menjaga Allah maksudnya yang pertama, mohon maaf kepala desa tidak bisa hadir karena ada keperluan. Saya hormati para dosen di sini sudah banyak info memberikan materi dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para mahasiswa dari UIT, yang saya hormati para peserta untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Saya selaku perwakilan dari Desa Singasari menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini yang dilaksanakan di Desa Singasari. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila tempat dan kondisi di Desa Singasari tidak sesuai yang dibaca. Yang perlu saya sampaikan bahwa di Desa Singasari saat ini yang kita akan jadi terkait persampahan. Nah, masalah sampah ini termasuk di Kabupaten Bogor, Bupati Rudi Susmanto juga sangat menggemborkan terkait persampahan karena ini permasalahan ya bukan di desa aja, satu nasional. Alhamdulillah terkait sekarang sudah ada iman. Kenapa saya ingin ke anak muda? Karena kita dari awal dulu dari yang muda. Karena untuk mencapainya, kalau menciro sampah sih mungkin agak susah ya. Untuk mencapai ke situ minimal kita dari generasi muda bagaimana menerapkan disiplin terkait persampahan. Makanya mudah-mudahan ketika ada kegiatan ini bermanfaat dan bisa dijalankan di wilayahnya masing-masing terkait persampahan. Nah, itu yang menjadi memang kendala dari Desa Singasari. Yang terakhir, karena memang ini sudah siang, sangat jauh, tidak banyak lebar, intinya dari pemerintah Desa Singasari mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan ini. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas perwakilan dari Kepala Desa Ibu Yusmiana SDS seputar dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan nyata bagi masyarakat Desa Singasari. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan penelitian pengabdian masyarakat Prof. Sudirman Bawang Soromasi Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Insinyur Panjiman Enggai, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Desa Singasari, Kecamatan Tunggul, Kabupaten Bogor, yang kami berdiri oleh Pak Mufti, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa, rekan-rekan tokoh masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala karena rahmat hidayah ini kita bisa berkumpul sehat di ruangan. Atas nama Universitas Negeri Jakarta, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Singasari yang telah menerima kami untuk kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada lebih dari 40 yang akan dilaksanakan di
Desa Singasari mulai hari ini, kemudian minggu depan. Jadi Bapak Ibu para peserta, barangkali nanti kalau ada undangan menjadi peserta pada video yang lain, mohon dengan sangat dapat dihadiri. Kemudian dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini yang merupakan bagian dari cerita demokrasi. Jadi Pemkab DKI Jakarta selain melakukan kegiatan pengajaran, jadi Bapak Ibu Saudara barangkali ada teman saudara kerabat yang kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan pertama adalah perkuliahan yang dilaksanakan mulai dari masuk sampai lulus. Kemudian yang kedua kegiatan pendidikan, kemudian juga bisa mengaku bisa di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah kegiatan pengabdian masyarakat seperti yang dilaksanakan hari ini, yang itu namanya pengabdian masyarakat pasti di masyarakat. Tapi berharap kegiatan masyarakat pengabdian masyarakat ini bisa punya nilai, bisa berdampak pada kegiatan keekonomian di Desa Singasari. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurdin bahwa salah satu masalah di Desa Singasari ini adalah sampah ini memang harus menjadi kepedulian kita bersama. Jadi nanti saudara-saudara peserta sebagian nanti akan bersama dosen dari mahasiswa kami bersama-sama tentu tidak membersihkan sampah se-Desa Singasari ya, karena ini sangat luas, sangat banyak, tetapi Bapak Ibu peserta yang hadir nanti kami berharap bisa menjadi contoh, bisa mengajak tetangga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampah itu bisa dikelompokkan nanti menjadi organik dan sampah. Jadi kalau organik bisa dikembalikan lagi ke alam menjadi pupuk dengan itu materi yang akan disampaikan pada hari ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di negara kita ini tidak semua daerah sudah diakhiri listrik. Nah, barangkali di Desa Singasari juga ada sebagian yang belum teraliri listrik, tidak hanya untuk rumah, misalnya perjalanan menuju ke tempat pembuangan sampah, ada belum ada listrik. Jadi salah satunya untuk menghasilkan listrik itu menggunakan solar cell yang ada diskusi tentang itu. Kemudian yang ketiga, nanti bahwa listrik PLN yang seperti nyala sekarang ini itu makin hari tentu pernah nggak Bapak Ibu tarif listrik PLN, tarif listrik turun? Sudah pernah mendengar? Jarang. Banyak naik kemarin. Ya. Jadi ini dengan kondisi perekonomian Indonesia sekarang, dan tidak hanya Indonesia tapi dunia, bahwa harga listrik, harga bahan bakar itu ada kecenderungan naik. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita tahu listrik itu bisa bayarnya sekian itu dari mana? Nanti akan ada diskusi di situ. Jadi kalau listriknya 450 nggak ngaruh karena itu masih subsidi. Apalagi Juni kemarin ada yang token juga ada diskon, itu nggak terlalu mengaruh. Tetapi yang memanfaatkan diskon itu barangkali bukan yang kerja saja. Jadi saudara-saudara yang listriknya 450 walaupun token kalau tidak mendengarkan medsos, tidak membaca medsos dengan baik, juga kadang-kadang nggak tahu kalau diskon. Jadi yang tahu diskon rata-rata orang yang berpendidikan, kemudian membeli token untuk setahun ke depan. Nah kalau yang di daerah, mohon maaf saudara-saudara kita barangkali masih ada yang untuk beli token sekarang aja KWH-nya sudah ya ini masih masih mau jual ayam, masih uang gitu ya, itu belum beli. Tapi bagi yang punya uang yang beli untuk setahun. Nah itu paling tidak, terutama yang memakai listrik agak besar, yang umumnya ada AC atau ada yang usaha dan segala macam itu, bagaimana kita tahu
Ini kok tahu dari 1 juta misalnya, 500.000 misalnya. Nah kemudian setelah kita tahu bagaimana materi yang tadi kepada ini, dan tentu ini juga tidak selesai pada hari ini, nanti masih ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi kami berharap nanti masing-masing kelompok bisa dengan peserta berkomunikasi langsung, membuat grup WA misalnya untuk kegiatan berikutnya, jika nanti disebutkan dalam kita akan ada kegiatan misalnya sampah pasang, apa, kemudian solar cell setelah dari dipasang nanti monitor berikutnya seperti apa, hasil kopi atau bagaimana kita bisa melihat pemakaian listrik di rumah kita pakai HP nanti monitornya seperti apa. Nanti minggu depan itu masih banyak lagi judul yang nanti bahasanya sebagai anak bisa ada di sekolah sebelah sana. Nah itu juga nanti pesertanya ada yang guru, ada yang masyarakat, itu mohon dapat dimanfaatkan karena kami mohon maaf dari WC itu hanya tahu sangat sedikit tentang desa Singasari. Bapak Ibu yang tinggal di sini yang merasakan kondisi tiap hari mohon disampaikan kepada tim kami setidaknya untuk kegiatan tahun ke depan. Semoga nanti tahun depan masih di sini, tapi setidaknya kalau tahun ini judulnya belum tepat. Karena kami melihat jauh dari Jakarta tentang desa Singasari itu kan saudara-saudara mahasiswa ini bacanya lewat media sosial. Jadi barangkali ada yang baru ketemu media baru hari ini, sehingga tentu informasi tentang desa Singasari ini sangat minim. Itu oleh karena itu atas nama teman-teman WC, kami dan Bapak Ibu semua kami mohon maaf, tentu kami banyak kekurangan. Mahasiswa barangkali ada yang terkenal kurang sopan karena mahasiswa kami itu latar belakangnya bermacam-macam. Jadi ada yang memang dari desa sudah biasa, ada yang dari kota itu datang ke sini baru nyampe, waduh panas sekali gitu kan. Padahal Bapak Ibu yang ada di sini sudah biasa. Itu yang perlu saya sampaikan atas nama dan juga mohon maaf. Biar durasi kita barangkali perlu pilihan untuk sampaikan durasinya karena waktu kita ada molor, saya nanti kita bisa praktek pada tempat-tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ismi Perjuangan MT atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat BEM Prodi Teknologi Rekayasa Produksi Universitas Negeri Jakarta. Kepada Saudara Muhammad Kamal Fikri selaku Ketua Pelaksana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bu Ayus Sudiana SDS selaku kepala desa yang hari ini kebetulan menerangkan hadir dan digantikan oleh Bapak Nurdin. Yang saya hormati perwakilan P2MFD Bapak Insinyur Partiman SDMT. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga saya hormati masyarakat desa Singasari yang hadir hari ini. Jadi kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dari kami dan juga salah satu bentuk dari pengamalan Sri Dharma perguruan tinggi khususnya di dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar program kerja, tapi kami berharap juga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi desa Singasari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini, baik dari pihak DC, teman-teman panitia, pihak desa dan juga masyarakat yang telah menerima kita dengan baik. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kegiatan ini juga dapat bermanfaat untuk desa ini. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Saudara Muhammad Fikri atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh peserta yang hadir dan desa sini. Hadirin yang kami hormati, sebelum masuk di acara inti, marilah kita bersama-sama membantukan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Yang kedua, ini silakan. Berdoa selesai. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat menjadi berkah bagi seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti pada kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini. Pada sesi ini, peserta akan memperoleh berbagai materi edukatif yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, energi berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk materi pertama, akan membahas pengelolaan sampah rumah tangga sebagai langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Nur Hanifah Julinda, STMT, dan Ibu Suniasari STMT dengan judul peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dalam upaya mendukung ekogreen dan mengurangi risiko banjir di Desa Singasari, Kecamatan Bogor, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan kepada Ibu Nur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepertinya masih muda-muda ya. Selamat pagi Mas dan Mbak. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya Nur Hanifah Julinda ya bersama tim mengajak Bapak dan Mas sekalian, yuk kita sama-sama mengatasi masalah sampah ya. Tadi Pak Dori bilang masalah sampah ini sudah menjadi masalah nasional ya. Ini kalau kita sama-sama membangun gerakan Desa Mandiri Sampah ya, mengubah masalah sampah ya, menjadi berkah dengan teknologi tepat guna dalam upaya mendukung ekogreen dan mengurangi risiko banjir. Nah, bismillah, semoga bisa ya. Nah, masalah sampah yang menjadi masalah nasional ini ya, seringnya yang jadi korban itu adalah masalah sampah plastik. Karena dianggap sampah plastik ini tidak dapat terurai. Padahal ya faktanya sampah desa antara 60 sampai dengan 70% dari sampah yang dihasilkan desa itu kebanyakan berasal dari sisa-sisa dapur. Ya, sisa-sisa dapur itu masuk dalam kategori sampah organik. Nah, sementara sampah plastik itu sendiri dihasilkan hanya 15, kurang lebih ya 15% dari sampah desa itu sendiri. Kesimpulannya apa? Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah sampah yang 60% ini ya, otomatis masalah sampah dapat terselesaikan. Nah, setiap orang rata-rata menghasilkan 0,7 kg sampah ya, setiap hari. 0,7 kg
kilogram. Ya, nah bayangkan misal dalam satu desa itu terdiri dari 500 kakak, dengan asumsi satu kakak itu terdiri dari 4 anggota, ayah, ibu, dan 2 anak. Ya, berarti bayangkan dalam satu hari itu desa menghasilkan satu desa itu menghasilkan 1,4 kilogram, 1,4 ton atau 1.400 kilogram. Jadi dikalikan 500, 0,7-nya dikalikan kali 500, lalu dikalikan dengan 2 dikalikan 4. Nah, kalau dibiarkan saja menumpuk gitu ya di belakang rumah, itu akan menjadi seolah seperti bom waktu yang akan mengganggu aktivitas dan kesehatan kita sebagai penghuni rumah. Nah, sementara berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kita dilarang keras untuk membakar sampah secara sembarangan. Ya, karena asap bersumber yang dihasilkan ternyata menghasilkan zat dioksin. Zat dioksin ini pemicu kanker, sekaligus mengakibatkan infeksi saluran pernapasan atas. Ya, jadi pembakaran secara asal ya sebenarnya tidak sesuai, ya melanggar undang-undang. Lalu solusinya bagaimana ya? Solusinya ya dari alam kita kembalikan ke alam. Untuk sampah organik kan dari alam nih, kita kembalikan saja ke alam. Ya, kita bersahabat dengan alam. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan seperti pemerintah ya. Kita tidak bersahabat dengan alam ya. Nah, caranya apa? Kita mulai dengan mengubah mindset kita dulu. Mindset kita berubah. Sampah organik itu bukan masalah. Sampah organik ini bisa menghasilkan yang menambah kehidupan kita sehari-hari. Jadi mindset itu diubah sehingga nanti ada motivasi untuk mengolahnya. Itu dulu. Oke. Nah, cara itu bagaimana untuk menghasilkan masukan itu? Dengan pengolahan sampah organik melalui bisa dengan teknik composting atau dengan teknik ekoenzim. Nah, yang saya dan tim fasilitasi di sini itu adalah teknik composting, tidak dengan teknik ekoenzim. Ya. Nah, teknik composting itu apa sih? Teknik composting adalah pengolahan limbah yang berbahan organik degradable, artinya dapat terurai ya, dengan memanfaatkan mikrobakteria dan mikroorganisme. Gitu. Nah, teknik composting membutuhkan wadah untuk proses penguraian dan pembusukan. Wadah itu antara lain ya, bisa dari komposter drum, ya, kakakura, biopori, losida, dan ember tubuh. Nah, yang kami fasilitasi untuk desa Singasari ini adalah komposter drum. Komposter drum sebanyak 5 unit dengan setiap unit berkapasitas 60 liter. Ya, juga kami fasilitasi untuk biopori. Ya, biopori itu adalah 35 paralon biopori. Ya, jadi kalau untuk komposter drum menguraikan sampah organik yang sifatnya lunak. Ya, sementara biopori ini adalah menguraikan sampah organik yang sifatnya keras. Yang sifatnya keras itu seperti tulang ayam, gitu ya, sisik ikan. Gitu. Nah, komposter yang kami fasilitasi, kan komposter itu ada 2 ya, ada aerob, ada anaerob. Nah, yang kami fasilitasi itu adalah yang aerob. Jadi ada selang dilubang-lubangi sehingga udara bisa masuk. Udara itu nanti dibutuhkan untuk hidupnya bakteri pengurai. Ya, jadi karena ada saluran udara yang masuk sehingga Bapak Maskas dan Bapak tidak perlu rutin mengaduk. Jadi setiap hari cukup masukkan sampah organik, sampah basah, ya, dan sampah kering, kasih bioakumulator, dan
selesai gitu, nggak perlu diaduk. Gitu. Nah, kira-kira apa namanya dengan kapasitas 60 liter ini bisa berapa lama penuhnya? Nah, logikanya ya nih, kalau kapasitasnya 60 liter, ya misal setiap orang itu menghasilkan, misal satu orang satu keluarga menghasilkan 2 sampai dengan 3 liter sampah organik setiap harinya. Nah, kapasitasnya kan 60 liter ya. Jadi harusnya penuh itu kurang lebih dalam waktu sebulan. Ya, 60 liter dibagi 2 liter. Ya, namun dalam proses pembusukan ya, sampah organik mengalami penyusutan. Ya, jadi sampah dimakan oleh bakteri, ya kan? Terus kemudian air yang dikandung oleh sampah organik turun ke bawah, ya, sehingga menghasilkan pupuk organik cair yang disebut dengan lidi. Nah, sampah organik itu mengandung 80% air. Ya, jadi ketika turun menjadi lidi, maka sampah organik menyusut. Sampai kurang lebih minimal itu adalah 50-60% penyusutannya. Ya, jadi kurang lebih dari 100 kg sampah organik itu bisa menjadi 20 kg emas kita untuk kompos. Ya. Nah, yang harusnya 1 gram 60 liter itu penuh dalam waktu sebulan karena proses penyusutan, ya, sehingga kalkulasi saya itu dalam penggunaan drum 60 liter itu benar-benar penuh sampai di atas itu kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 bulan. Ya, 1,5 sampai dengan 2 bulan. Nah, masa panennya kapan? Nanti panennya itu ada 2 jenis ya, ada picosi, pupuk cair yang disebut dengan lidi, dan ada juga pupuk padat, ya, emas hitamnya yang disebut dengan kompos. Nah, kalau lidi itu sendiri dapat dipanen segera, cukup hanya kurang dari seminggu dari pertama kali kita masukkan sampahnya. Jadi pertama kali kita katakanlah 13 ya, 13 kita masukkan sampahnya, ya, sampah organik. Seminggu berikutnya lidi sudah bisa dihasilkan sampah pupuk cairnya. Ya, tapi untuk benar-benar menghasilkan pupuk padatnya, 1 gram itu bisa panen full itu adalah sekitar 3 sampai 6 minggu. 4 sampai 6 minggu dari terakhir kita memasukkan sampah organik. Ya, katakanlah misalkan tanggal 20 kita terakhir masukkan sampah organik dan komposternya sudah penuh, ya, tutup, istirahatkan. Nah, di 4 sampai 6 minggu berikutnya itu seluruhnya sudah jadi kompos. Ya, tapi ya, walaupun kita butuh 4 sampai 6 minggu full semuanya jadi kompos, nah yang paling bawah itu sebenarnya sudah jadi kompos. Ya, jadi ada lubang yang bisa dibuka di bagian bawah, selain ada katup ya untuk mengeluarkan lidinya, itu juga ada lubang yang bisa mas-mas dan mbak itu buka. Nah, komposisi sudah jadi ya bagian bawah, karena bagian bawah itu adalah sampah yang dimasukkan pada pekan-pekan pertama. Gitu. Ya, ada 2 bahan utama dari komposter ini, ya, yaitu sampah si hitam ya, si hijau dan si coklat. Ya, sama-sama sampah organik, tapi dibedakan si hijau dan si coklat. Nah, si hijau ini apa? Si hijau ini adalah sampah-sampah yang cenderung basah. Ya, jadi sifatnya itu dia mengandung air dan berwarna hijau. Nah, dia fungsinya adalah sebagai sumber air dan nutrisi bagi si mikroba. Ya, jadi dari sampah hijau ini ya, menghasilkan kaya akan nitrogen. Nah, nitrogen itu bermanfaat untuk perkembangbiakan bakterinya. Gitu. Nah, sementara sampah coklat
karbon berfungsi sebagai sumber energi bagi bakteri. Nah, jadi untuk menghasilkan sampah padat kompos yang kita sebut sebagai masitan yang berkualitas, maka komposisi kedua sampah ini harus diperhatikan. Kalau terlalu banyak sampah hijau mengakibatkan pupuk komposter menjadi becek dan berbau kurang sedap. Ya harusnya kan baunya bau tanah. Tetapi kalau kebanyakan yang sampah coklat, pupuknya terlalu kering. Gitu. Jadi komposisi antara si hijau dan si coklat ini perlu diperhatikan. Oke, lalu apa sih yang dimaksud atau apa saja yang tergolong ke dalam kedua sampah ini? Nah, sampah coklat itu sifatnya kan keras ya, berserat, bertekstur dan warnanya coklat cenderung kering. Nah, mas-mas dan mbak bisa dapatkan dari daun-daun kering. Ya, jadi kalau punya halaman ya mbak ya dikumpulkan, ya dimasukkan untuk menutupi sampah basahnya. Ya, jadi setiap kali masukkan sampah basah, tutup lagi dengan sampah coklat. Ya, jadi kita menggunakan teknik sandwich. Ya, sampah coklat, sampah hijau, sampah coklat lagi. Tekniknya sandwich. Begitu setiap hari. Ya, besok dari sisa dapur masukkan ke sampah basah, tutup lagi dengan daun-daun keringnya. Jadi tekniknya adalah sandwich. Ya, jadi dari daun kering, kerupuk kering, serbuk gaji, setelah lagi kertas, kulit jarum kering, dilangi dan tangkai sayur yang tidak terlalu yang lebih banyak lagi. Nah, dari kami sudah menyediakan ya sekam pagi. Kurang lebih kita 50 kg untuk 5 unit komposter. Nah, sampah hijau itu apa saja? Sampah hijau ini sisa-sisa dapur ya, terutama ada sayuran, buah-buahan, kemudian rumput segar, sampah-sampah sisa dapur, ampas teh, ampas kopi, cangkang telur, pupuk kandang ya, jadi hasil dari hewan herbivora dan juga kulit buah. Nah, yang perlu diperhatikan ya, ada sampah yang dilarang untuk masuk ke dalam komposter. Ya, nah yang dilarang masuk ke dalam komposter ini perlu diperhatikan masuk dalam 4 kategori. Kategori pertama ini adalah sampah organik tapi pemicu bau sengat. Ya, pemicu bau sengat serta mendatangkan hama. Apa saja yang masuk dalam kategori 1 ini? Yang pertama itu adalah sisa tulang ayam, sisa ayam ya, sayam, kemudian ada kulit ikan yang amis gitu ya, kemudian ada jeroan dan udang, karena dapat mendatangkan mengundang belantung, kemudian pupuk hijau ya, hijau serta berbau busuk. Nanti hasil lindinya itu jadi baunya tidak enak, baunya seperti got. Harusnya tuh baunya tuh segar-segar fermentasi gitu, capek harusnya. Dan warnanya juga berbeda. Ya, kalau yang baik itu lindinya berwarna coklat pekat atau merah bata. Nah, kalau terlalu banyak sampah-sampah yang berbau sengat, berbau amis, itu nanti lindinya akan berbau seperti got, ya, berbau busuk. Kemudian warnanya itu kayak apa ya, kelabu-kelabu hitam gitu. Kemudian masuk dalam kategori 1 ada produk ini susu dan seperti turunan susu itu ada keju dan yogurt ya. Nah ini dapat mengakibatkan kondisi bakteri itu mati, bakteri pengurai, dan menghasilkan bau besar yang sangat menyakitkan. Kemudian kategori pertama ada sisa-sisa minyak goreng. Nah nanti terutama yang mbak dia minyak di lantainya ya, jangan dimasukkan ke dalam drum komposter. Karena apa? Karena dia menutupi lapisan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masukkan sampah kemudian siram dengan lemak, ya, dia akan membentuk lapisan yang udah nggak bisa masuk. Padahal untuk hidup itu bakteri butuh oksigen dalam proses pembusukannya. Jadi nanti hasilnya gagal.
Nah, masuk dalam kategori kedua ini adalah sampah berbahan kimia yang dapat membunuh bakteri. Ya, ada putu rokok, karena di dalam putu rokok itu ada filter plastik ya, dan ada racun tembakau, kemudian obat-obat yang kadaluarsa yang dimasukkan, ya. Nah, kemudian kertas memang dari alam ya, organik. Kertas itu kan sudah ada olahannya, terutama yang kertas glossy, kertas foto itu kan mengandung plastik, ya. Dia mengandung pita dan logam. Nah, untuk kayu olahan, kalau kayu olahan ya masih utuh gitu ya, tidak dipelitur atau dicat nggak masalah. Tapi kalau kayu olahan kebanyakan kan yang mau dibuang tidak dipelitur, sudah dicat. Nah, bahan kimianya itu yang akan membuat gagal dalam proses pembusukan. Kemudian kategori ketiga ini adalah sampah biohazard yang membahayakan kesehatan. Nah, apa saja? Nah, ini pertama itu kotoran. Kotoran hewan selama dia herbivora bagus, ya, malah membantu proses percepatan pembusukan. Kalau kotoran hewannya adalah dari hewan herbivora. Tapi kalau selain herbivora itu tidak diizinkan ya untuk masuk ke dalam komposter karena mengandung parasit. Mengandung parasit yang akan berbahaya jika terserap oleh tanaman. Kalau tanaman itu dikonsumsi oleh manusia berbahaya lagi. Nah, terus juga tidak boleh memasukkan daun yang sudah terkena hama atau penyakit menular. Nah, terakhir kategori 4 yang tidak boleh dimasukkan ke dalam komposter itu adalah yang sulit terurai. Contoh kelapa ya, biji salak, biji mangga ya. Kalau mau dimasukkan boleh, tapi dicacah dulu. Ya, dicacah dulu. Nah, kalau mas-mas dan bapak masukkan kulit yang utuh, itu berulangnya bisa dengan tahunan. Ya, jadi menghambat permukaannya. Nah, sampah berikutnya yang masuk dalam kategori 4 ini adalah sampah amonia. Ya, yang mengandung plastik, kaca dan logam. Oke, jadi tadi karena proses penyusutan ya, maka kompos sepenuhnya itu dapat dipanen setelah 1,5 sampai dengan 4 sampai dengan 6 minggu. Jadi 1 sampai dengan 1,5 bulan. Terhitung dari apa? Terhitung dari sudah selesai pengisiannya. Jadi kalau sudah penuh ya, tutupkan, istirahatkan. Ya, istirahatkan 4 sampai dengan 6 minggu ke depan, seluruhnya pupuk kompos sudah bisa dipanen. Ya, karena apa? Perlu istirahat supaya proses fermentasinya sempurna. Oke, apa yang terjadi pada fermentasi? Pada pekan pertama dan pekan kedua, ya, nah ini sampah organik mengalami termofilik, jadi suhu di dalam itu naik. Karena beberapa bakteri sedang giat-giatnya menguraikan sampahnya. Pekan ketiga dan pekan keempat suhu mulai turun, tapi belum tinggi. Ya, suhu mulai turun, kemudian sampah organik yang terurai berubah warna menjadi hitam. Nah, pekan terakhir, pekan kelima dan pekan keenam itu adalah proses pematangan. Jadi suhunya sudah tinggi, bau-bau sudah mulai kecil. Kalau indikator tadi ya, indikator suhunya sudah mendidih, kemudian warnanya sudah hitam, bau tanahnya sudah muncul, maka sudah siap untuk dipanen. Oke, ya saya rasa mas-mas sama bapak udah tahu ya manfaat dengan kompos ya. Selain belum, ya jadi kompos atau pupuk padat ini memperbaiki struktur tanah. Ya, yang tadinya tanahnya bantet ya, maka menjadi gembur. Kemudian meningkatkan kemampuan tanahnya untuk mengikat air. Nah, satu lagi yang kita tidak tahu nih, kompos itu kalau dicampur ke dalam media tanah, dia secara perlahan mengeluarkan nutrisinya. Jadi cadangan nutrisi itu tersedia dalam jangka panjang. Karena kompos itu tidak langsung melepaskan nutrisinya, dia pelan-pelan melepaskan.
kompos dicampur dengan 3 ember. Nah, selalu ya. Dan jangan sekali-kali menggunakan kompos 100% di tanah. Yang ada nanti tanamannya gosong, ya. Karena kompos itu sifatnya panas. Nah, untuk tanaman yang lama, yang sudah lama, ya, bukan yang baru ditanam, ya, cukup lakukan di sekitar tanaman itu. Ya, jangan terkena daun, jangan terkena batu utama. Ya. A few moments later. Air minum coy itu. Air minum anjir. Ya udah kayak gitu enggak bisa. Kurang dalam, Cok. Kurang dalam deh. Siapa nih? Buat jorok banget kelihatannya. Kok dia kayak gemeter. Lu baju deh. Bawa enggak? Gua baju kemeja dong. Celana enggak. Pakai celana gue. Gua nggak mau pulang ke Tangerang. Pakai celana gue. Kis, Bram, tolong deh Bram, ini di bawah sini. Mas Andi. Dia udah rekam. Iya, rekam. Nih. Sabar, basahin dulu biar rekam. Cuh. Rehan dikamerain langsung kerja, Rehan. Tuhan. Lu mah tuh ada kekuatan. Naganya, Rehan. Udah, lanjut. Foto indigo video. Mas, ini acara apa, Mas? Seru kan di sini kan? Ada live musik kuburan. Oh, sip. Coba masukin. Ini emang enggak sampai ini ya, enggak sampai aduk gitu mungkin. Pe jadi, Pe. Pe jadi, Pe. Foto dulu hasil karya kita. Minumnya, Sam. Ngevlog, Bram. Coba bilang ini lagi ngapain? Kagak ngomong. Oh, Ngomong. kita lagi penanaman biopori, teman-teman. Ya gimana tuh biopori? Digali, mikir. Yuk. Orang juga kasihan ngeliatnya. Dalam jujur, dalam sih gimana? Biar sampai ini ya. Maksudnya kita nyari ini lagi. Lu pakai kayak gitu nyampe subuh lu. Pakai ini. Awas. Mil jadi masukin. Terus sisanya mana yang udah dibuat? Udah banyak anjir, aku aja udah megang 5. Wow, hebat. Mantap. Dah, mana tutupnya, teman? Dah. Ini lagi nih, nyek Tengetin pakai itu nggak sih? Harus diisiin pakai semua. Iya, hancur lagi sama lau, Mil. Udah berarti pacu lah. Yang bener ini. Udah. Iya. Udah kali ya? Coba injek, Be. Tapi kaki lo ratain tengah-tengah biar. Nah, cari air Kel, biar madet. Nah, tinggal tambahin. Mana nutup sih? Salah nih ntar tutup ini. Kasih air biar padat. Yang penting kan lubang-lubangnya, Cuk. Ya biopori kurang. Biopori kurang ya, Bu ya? Dulu Mas.
Udah dong, berarti udah lah. Ngapain aja? Ini tinggal buat komposter, sampahnya udah dipilah. Ngapain Kak? Mau. Sampah basahnya udah. Udah kan Tinggal dimasukin buat. Kagak ini mana? 5 sampai 10. Ini langsung aja nih. Kopi nggak ada aja apa? Ya tangan pakai sarung tangan juga lu. Iya, pakai sarung tangan juga. Diem, gue mau ngambil nih, kocak lu. Nempel aja gua tadi. Nempel sama ini. Jalan dong masukin. Buka apa? Buka. Oke. Situ. Dekat ini makan nih. Tadi dari sapi gue masukin lagi kan? Oh lu asal masuk lu, longor. 10 cm, kira-kira 5 sampai 10. Segitu. Belum lah, kocak. Ini sampai habis pokoknya dah, habis ini. Masih Pak Bos. Jauh banget itu. Ini berapa senti? Gimana anjir cara ukurnya? Ya di ini dulu ditusuk. Ini 5 sampai 10. Coba lihat sendiri. Enggak usah. Gua liatin depth aja. Ya berapa lagi? Feeling. Yang mana meter? Udah, Kayaknya lu kebanyakan dah. udah gue kurangin. Masih kebanyakan emang. Lu kurangin dah. Ya lu semana mau? Di situ. Diam. Ini juga nih wortel. Ini telurnya. Iya. Ambil aja boleh kok boleh. Itu pada jauh ya, sumpah lu lihat dah jaraknya ya. Ini bagus. Wait. Lu semana? Lu berapa senti Dip tadi? Woi, kira-kira ya. Boleh dong. Gila. Tahu. Buat gua satu dong. Mati, Cok. Emang enak kena itu. Kaca sama gua. Ini sekop cowok. Coba lihat dulu itu. Udah nggak kebanyakan itu? Udah. Banyak. Sirong-rong masih. Enggak sirong-rong. Coba dicobram tuh. Iya. Jangan ada plastik ya. Mulai air terakhir berapa senti dah? Coba deh, berapa lagi nih? Terus mana panas? Jangan sabar, jangan lu tarik longor. Lu masih lu belum naruh rekam, jangan banyak lagi ini. Tapi mesti ngembang. Kamu empat lagi. Kan setam hijau. Ya enggak apa-apa.